Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini dilayani oleh Pendeta Mardike Piska Setianto. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari Gita Bakti nomor 18 ayat 1 dan ayat 3. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan minta hikmat, pertolongan daripada Tuhan Yesus, supaya firman yang kita baca dan renungkan ini menjadi suatu kekuatan iman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan pada kami hikmat, bahkan juga akal budi untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan menjadikan firman itu sebagai kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang juga Tuhan percayakan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tuntun dan kuasai hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yehezkiel 36 ayat 1-7 yang mengatakan, Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang yang banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7, ada dalam konteks penulisan pada saat itu Yehezkiel ada di tengah-tengah perebutan kekuasaan antara dua kerajaan yang hari demi hari semakin kuat dan semakin besar. Kedua kota itu atau kedua kekuasaan itu dalam persaingan antara Mesir dan Babel. Akan tetapi pada saat itu Israel seolah-olah tidak dapat atau tidak mampu untuk mengambil sikap hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, mengapa bangsa Israel yang dikatakan bangsa pilihan, bangsa yang juga Tuhan utus, yang sangat spesial ini ada di bawah suatu tindakan yang mereka sendiri tidak bisa berdaya? Dan mengapa mereka harus ada di sebuah penjajahan? Ternyata jawabannya adalah karena sikap hidup orang Israel yang tidak mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi terdesak, mereka lebih memilih menyembah ilah lain. Kita bisa lihat dalam pasal yang ke-8. Ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sebagai manusia. Sebagai bangsa pilihan,
ketika mereka diperhadapkan dengan beban kehidupan dan tantangan, mereka malah menyatakan Tuhan telah meninggalkan tanah ini. Tuhan tidak lagi berpihak kepada kami. Hingga akhirnya mereka mencari kekuatan yang lain daripada sumber kekuatan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dengan cara mereka menyembah ilah-ilah bangsa yang dikatakan bangsa yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa bangsa Israel ini harus berada di tengah-tengah kehidupan yang merana, kehidupan yang penuh dengan kesesakan. Itu semua karena kesalahan mereka. Itu semua karena apa yang mereka perbuat pada saat itu. Hingga akhirnya mereka seperti orang yang tidak berdaya, seperti tulang-tulang kering yang akan segera terkubur, hilang pengharapan mereka, hilang mereka punya jati diri sebagai umat pilihan, sehingga ini semua menjadikan kesedihan bagi bangsa Israel. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dengan kehadiran Yehezkiel sebagai nabi dan imam pada saat itu, ia ingin mengajarkan kepada mereka, mungkin engkau ada, bahkan pernah ada di masa-masa kehidupan yang lampau, yang mendukacitakan hati Tuhan, bahkan Allah pernah menjatuhkan hukuman atas hidup bangsa Israel, karena bangsa ini terlalu bengis dalam kehidupan, sudah dikasih tanah yang baik, tapi mereka masih saja menyembah ilah lain. Tapi dalam hal ini, Yehezkiel menyampaikan bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan segala penderitaan itu, mungkin musuh-musuh mereka menertawakan, musuh-musuh mereka menindas mereka, bahkan harga diri mereka sudah mulai terusik. Tuhan menyampaikan dalam pasal yang ke-36, ada janji pemulihan, ada penghiburan dan kasih akan disampaikan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan bertindak langsung. Pemulihan bagi bangsa Israel, bahkan penghukuman bagi musuh yang telah menindas mereka selama ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi sekarang pemulihan bahkan pembaharuan itu tinggal dari mana sikap orang Israel ingin menerimanya. Kalau bangsa Israel menerimanya dengan segala sukacita dan kesungguhan hati, maka mereka akan bersukacita. Tapi ketika bangsa Israel masih saja menutup telinga dan mata, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah menerima dan melihat kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk melengkapi cerita latar belakang daripada pasal 36 ini, ada sebuah cerita yang berbicara mengenai sakitnya orang yang tidak didengarkan ketika berbicara. Bagaimana rasanya ketika kita sedang ingin menyampaikan informasi atau kita ingin bertegur sapa dengan orang lain, tiba-tiba orang itu tidak mau mendengarkan kita. Apalagi ketika kita berbicara kepada audiens yang banyak orang pada saat itu. Tapi kehadiran kita tidak didengarkan. Pasti rasanya sakit hati. Begitu juga mungkin ketika kita sedang bepergian dengan pesawat. Ada pramugara yang mempraktekkan bagaimana cara menggunakan sabuk pengaman, pelampung, bahkan sebagainya. Kita lihat saja reaksinya. Ada yang bercerita dengan serunya, ada yang sibuk mengotak-atik handphone, ada yang sibuk memasang earphone, ada yang sibuk untuk tidur dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pramugari maupun pramugara tetap melaksanakan tugasnya. Karena apa? Karena mereka tahu di sana ada suatu pesan untuk keselamatan. Bila nanti suatu saat ada hal yang terjadi di tengah-tengah pesawat dalam perjalanannya, mereka bisa selamat sebagai penumpang. Begitu juga dengan Yehezkiel sebagai imam dan nabi. Sekalipun bangsa Israel seolah tidak mendengarkan ucapannya, menghimbau bangsa Israel untuk kembali dalam ketaatan bersama dengan Allah Israel. Tapi Yehezkiel tidak pernah berhenti dalam menyampaikan kabar itu.
Yehezkiel tidak berhenti untuk bisa menyampaikan bahwa Allah pasti akan memperhatikan mereka. Bahkan akan memberikan jaminan kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu dalam pembacaan kita di ayatnya yang pertama ada kalimat, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kalimat mendengarkan ini mau menyampaikan kepada kita. Ketika ada kalimat dengarkan, berarti ada suatu hal yang ingin disampaikan. Seharusnya orang yang diberitakan, dengarkanlah itu, dia harus menyimak dengan penuh sikap hati yang rendah. Bahkan mereka harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan itu merupakan suatu hal mengajar kita sebagai orang ini yang ajak untuk berkomunikasi, untuk kita juga menyerap informasi dari orang yang akan menyampaikan. Nah, pada pembacaan kita ada kalimat dengarkanlah firman Tuhan. Yehezkiel menyampaikan pada bangsa Israel, dengarkanlah. Bukan hanya dengarkan cerita dia atau perintah dia, tapi dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan yang selama ini menyertai memberkati mereka. Tuhan yang selama ini memberikan pada mereka kehidupan. Bukan kata-kata ilah yang lain. Jadi seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dalam kondisi kesesakan seperti ini, mereka harus siap untuk mendengarkan. Bahkan kalau kita melihat pasal 36 ini, ayat 1-7 saja ada 6 kali kata dengarkanlah firman Tuhan. Artinya ini kalimat yang sangat penting. Ini kalimat yang sangat ingin Tuhan beritakan kepada bangsa Israel. Dalam kondisi kesesakan mereka, ada sebuah penyampaian yang ingin disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengambil suatu catatan teologisnya dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan pergumulan dan kenyataan hidup sehari-hari, jangan pernah kita mengandalkan kehebatan kita masing-masing. Jangan pernah kita merasa putus asa, karena Tuhan akan memberi kepada kita kehidupan. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-7, di sana janji Tuhan menyatakan, aku sendiri, aku pasti akan memberikan kehidupan bagimu. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Aku sendiri yang akan memberikan padamu jaminan. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Mereka yang pernah mempermalukan bangsa Israel ketika dikalahkan, mereka juga yang akan dipermalukan oleh Allah. Jadi bangsa Israel menanti jawaban Tuhan dalam pemulihan dan penggenapan itu. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan manusia lain. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita ada masalah, ada orang lain yang bisa tolong kita. Oh, si A dia punya potensi. Oh, si B dia punya kekuatan dalam bidang ini. Mungkin mereka bisa kita andalkan. Tapi dalam hal ini Tuhan mengajarkan, andalkanlah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengandalkan orang lain. Serahkanlah semuanya pada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyerahkan semuanya kepada orang lain. Hal yang selanjutnya yang menjadi suatu penekanan untuk kita sampai saat ini, seperti halnya dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja mendatangkan hal yang baik untuk kita yang beriman kepadanya. Artinya, di dalam kondisi kesesakan, di dalam kondisi yang mungkin mencekam, Tuhan punya tindakan yang lebih baik. Tuhan punya cara mendatangkan suatu kehidupan yang kita akan rasakan ketika kita setia bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menjawab kebutuhan hakiki kita itu juga harus dibarengi dengan suatu keyakinan akan pemulihan daripada Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu memiliki pengharapan
akan kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih baik, kehidupan juga yang Tuhan akan jawab di hari-hari kita, maka terlebih dahulu kita mengkoreksi. Apakah selama ini kehidupan kita masih saja mengandalkan kehebatan kita, atau kita justru sudah mengandalkan kehebatan Tuhan? Jika kita dalam suatu pergumulan dan tantangan kehidupan, mari kita mengkoreksi diri. Tuhan juga memiliki caranya untuk memulihkan kita. Mungkin caranya susah, mungkin caranya menderita untuk kita hadapi. Tapi dalam hal ini, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, karena Tuhan punya cara yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya juga dalam kehidupan kita juga perlu mendengarkan. Di sekeliling kita ada suami, istri, anak-anak. Bangsa Israel ini gegabah pertamanya. Ketika ditegur, mereka tidak mendengarkan. Justru mereka berpalingkan harapan mereka pada ilah lain. Tapi dalam hal ini, kita bisa melihat, ternyata ketika mereka mulai mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yeskiel, yang dimana Allah memakai dia, maka kehidupan yang lebih baik disempurnakan. Itu juga Bapak Ibu, ketika ada istri, ada suami tengah-tengah Bapak Ibu, mari kita bertegur sapa, bertukar pikiran. Tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rendah. Ketika ada suami istri, mereka harus saling berdampingan dalam pemikiran, keputusan, dan segala hal. Anak dengan orang tua, di sana juga kita disampaikan supaya kita sebagai anggota keluarga, untuk kita juga saling menghargai. Anak juga bisa memberikan pemikirannya, menyampaikan apa yang menjadi hal yang penting untuk disampaikan pada orang tua juga mendengarkan dengan baik. Itu juga ada anak untuk mendengarkan orang tua. Sehingga ketika kita bersama-sama saling mendengarkan, saling menghargai, pemulihan akan terjadi. Kehidupan rumah tangga yang harmonis akan terbangun. Bahkan kesejahteraan dalam kehidupan bersama Tuhan pulihkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu juga mengingatkan pada kita dalam persekutuan kita. Sekalipun di rumah saat ini, Bapak Ibu beribadah di rumah dan saya, tapi hal itu tidak menghilangkan kita punya keakraban, kita punya sukacita dalam kebersamaan. Mari kita juga saling mendoakan, kita percaya 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sepakat meminta, maka Tuhan akan memberikan pemulihan. Kita meminta pada Tuhan untuk dipulihkan dalam kondisi dari ancaman pandemi COVID-19. Kita yakin Tuhan pasti bertindak sesuatu ke depannya. Asal kita yakin. Mungkin saat itu Tuhan belum bisa jawab. Mungkin saat ini masih banyak bertambah korban-korbannya. Tapi suatu saat Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan turut bekerja mendengarkan doa Bapak Ibu dan saya. Untuk kita bersama-sama bergumul, meminta, bersatu hati, bersepakat terjadinya pemulihan akan apa yang kita minta dalam pandemi COVID-19. Sama halnya dengan bangsa Israel bersatu hati mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeskiel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, firman Tuhan tentang janji pemulihan telah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini yang memulihkan kita dengan menyanyi bukan karena upahmu, sembari kita memberikan persembahan syukur kita. Thank you.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu mencintai kami, Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan juga selalu menjaga kami. Baik dalam kehidupan kami tadi malam hingga sampai di pagi hari ini, bahkan kehidupan kami seterusnya. Karena kami percaya Tuhan terlebih dahulu merancangkan hal yang baik untuk kami jalani di setiap hari-harinya. Bapa yang sungguh baik, dalam kondisi saat ini kami berdoa dengan segala kesungguhan hati. Kami datang dengan segala sukacita. Kami mau bersyukur atas segala apa yang Tuhan adakan sampai di hari ini. Sekalipun kami di pagi hari ini masih dalam suasana ada dalam ibadah di tengah-tengah kehidupan kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kasih penyertaan bahkan juga sukacita daripadamu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta kepadamu, kerinduan kami untuk juga ada dalam sebuah persekutuan di dalam gereja maupun persekutuan di rumah-rumah bersama dengan saudara-saudara kami, kiranya juga Tuhan mendengarkannya. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta kepadamu dengan segala ketulusan, dengan segala iman, maka Tuhan akan menjawab kami. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa. Firman Tuhan yang juga kami dengarkan tadi menguatkan kami, kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau berikan pada kami kekuatan untuk kami terlebih dahulu mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan ini. Kami tidak mudah untuk bersandar kepada kepercayaan lain, tapi kami sangat yakin bahwa Tuhan akan berperkara. Sekalipun kehidupan kami tidak nyaman, sekalipun kehidupan kami gusar, sekalipun kehidupan kami dilanda dengan segala sakit, penyakit, bahkan juga beban kehidupan. Tapi kami mau percaya iman kami tidak akan tergoyahkan. Iman kami akan selalu ada dalam pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah ada bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, bahkan Engkau juga sudah menjadikan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa, berkati kami saat ini, secara pribadi, bila mana di hari ini kami merasakan adanya sakit, adanya bagian-bagian yang kurang enak dalam tubuh kami, kiranya juga Tuhan pulihkan kami. Kiranya di pagi hari ini, bagi kami yang datang dengan segala beban kehidupan, kiranya juga Tuhan ringankan bersama dengan pertolongan-Mu. Bila mana kami pagi hari yang datang dengan segala beban-beban pekerjaan, bahkan juga beban-beban kehidupan yang lain, kiranya juga Tuhan tolong ringankan kami dengan suatu penghiburan kasih daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan sendirilah yang menjaga memberkati kami. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang juga Tuhan masih izinkan ada bersama-sama kami sampai di pagi hari ini. Berkati mereka semua ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kiranya Engkau selalu memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Bapak yang sungguh baik, Engkau memberkati anggota keluarga kami, anak, istri, suami, bahkan orang tua kami, sehingga mereka tetap terus berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka, saudara-saudara kami luar sana, yang juga harus bekerja dengan tugas tanggung jawab yang masih Engkau percayakan bagi mereka. Berkati ya Bapa, sehingga mereka tetap terus bekerja dengan penuh sukacita, jaga mereka dalam kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang juga di luar sana yang menderita sakit, mungkin terpapar oleh virus COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga Engkau memberikan bagi mereka suatu kekuatan, hikmat, bahkan juga pemulihan, bahkan juga suatu iman yang sungguh-sungguh berpengharapan pada Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati keluarga mereka juga yang setia mendampingi dan mendoakan, dan kiranya juga Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Bagi pemerintah kami yang juga berusaha untuk ada bersama-sama mencari solusi dengan adanya virus corona ini, kami juga percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada, sehingga dengan setia mendoakan kondisi, bila mana ada suatu kesalahan maupun dosa kami sebagai persekutuan maupun gereja Tuhan, ampuni kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami selalu meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau
Pakailah persembahan syukur ini sebagai suatu lambang bahwa kami sebagai pribadi yang bersyukur pada Tuhan, dan kami bisa hidup sampai saat ini karena Tuhan yang memulihkan dan menghadirkan kami. Berdoa kiranya juga Tuhan persembahan syukur ini dikelola dengan baik sehingga kedepannya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas perkenaan Tuhan, dan kiranya doa, sembahyang, dan pengharapan kami Engkau dengarkan dengan segala hikmat, bahkan juga dengan segala kuasa daripada Tuhan. Ya, dan sembahyang kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan selalu mendengarkan. Tuhan punya cara yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, pemulihan dan penghiburan diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita yang menyaksikan video di pagi hari ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.